Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aibtu Teddy Kusyadi, Babin Kamtibmas Desa Hurpugur, Polsek Rancaekek, Kesatuan Polresta Bandung. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Piramida Hurpugur beserta Bapak dan Ibu staf pengajar, adik-adik, para peserta masa pengenalan lingkungan sekolah yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini saya akan memberikan pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Pengertian narkotika. Narkotika terdapat dua golongan. A. Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. B. Menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Golongan narkotika terdiri dari 3 golongan. Golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam hal ini opium, kokain, dan ganja. Golongan 2 berhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan perkembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam kurung alfacetil, metazol, bensil, morfin, morfina, oksida. Golongan 3 berhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan perkembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani, narkan yang artinya kejang atau kaku. Kemudian istilah medis, narkotis artinya dibius. Kemudian bahasa Latin, narkotikum artinya obat bius. Pembagian narkotika 1. Alam, ini candu, kokain, ganja. Ganja ini terbagi dalam opium mentah, opium obat, opium masak, dan terakhir jiking, jikengko, dan morfin. Kemudian semi-sintetis, heroin, kodein. Sintetis, petadin, metadon. Karakteristik narkotika berpotensi menimbulkan atau mengakibatkan sindrom ketergantungan. Golongan 1 baik narkotika hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi. Golongan 2 dan 3 narkotika golongan dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pengobatan serta terapi. Apabila dipergunakan berdasarkan pengetahuan dan pengawasan dokter, ini dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, berdampak positif. Apabila dipergunakan tidak berdasarkan pengetahuan dan pengawasan dokter, penyalahgunaan, berdampak negatif, mengakibatkan sindrom ketergantungan dan sangat berbahaya atau merugikan. Overdosis akan merusak tubuh dan mengakibatkan kematian. Nah, ini gambar marijuana, ganja. Ini terdapat di kita di Aceh. Ganja kering, vapor, somniforium atau opium. Ini terdapat di Asia Tenggara, di negara Thailand. Heroin dalam bentuk serbuk. Dan psitropika, ini berbentuk tablet. Metapin atau sabu-sabu, ini bentuknya kristal, macam-macam ekstasi. Ini warnanya macam-macam, bentuknya seperti obat bodrek. Ciri-ciri pengguna narkoba, tanda-tanda fisik, mata merah, kulit pucat, kelopak mata seperti berat atau mengantuk. Tanda-tanda sikap penyalahgunaan narkoba, merenung,
cemas, depresi, emosional, perasa, mudah tersinggung, pemarah, tidak peduli dengan perasaan orang lain, pelupa, menurunnya daya ingat, sikap bermusuhan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak organ tubuh, diantaranya otak, gigi mulut, jantung, ginjal, sumsum tulang, janin bagi perempuan yang sedang hamil, mata, tenggorokan, payudara untuk ibu-ibu, kaum perempuan, kemudian pembuluh darah, hati, saluran pencernaan, organ reproduksi. Ciri-ciri yang memiliki kecenderungan untuk terjerat penyalahgunaan narkotika: 1. Sikap mudah kecewa dan cenderung menjadi agresif dan destruktif. 2. Perasaan rendah diri. 3. Tidak bisa menunggu, bersabar yang berlebihan. 4. Suka mencari sensasi, melakukan hal-hal yang mengandung risiko bahaya yang berlebihan. 5. Cepat menjadi bosan dan merasa tertekan, murung, dan merasa tidak sanggup berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. 6. Keterbelakangan mental. 7. Kurangnya motivasi atau dorongan untuk mencapai suatu keberhasilan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan lainnya. 8. Prestasi belajar menunjukkan hasil yang cenderung menurun. 9. Kurang berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ini untuk adik-adik yang di sekolah. 10. Cenderung memiliki gangguan jiwa seperti kecemasan, obsesi, apatis, menarik diri dalam pergaulan, depresi, kurang mampu menghadapi stres. 11. Cenderung mengabaikan peraturan. 12. Putus sekolah, drop out, perilaku antisosial pada usia dini, sering mencuri, ini melakukan kriminal, berbohong, dan berkenalan remaja. 13. Kebiasaan tidur larut malam karena kurang tidur, susah tidur, kurang suka berolahraga. 14. Mempunyai persepsi bahwa hubungan demi keluarga kurang dekat, bergaul dengan peminum berat, menyalahgunakan narkotika, dan merokok pada usia dini. Gejala pengguna narkotika: 1. Kokain. 1. Ini hiperaktif, rasa gembira. 2. Rasa mual, mau muntah. 3. Keringat dingin keluar. 4. Perilaku yang menyimpang. 5. Mudah tersinggung. Gejala pengguna narkotika yang didapat oleh ganja: 1. Apatis. 2. Merasa nyaman seperti mendengar musik. 3. Mata merah. 4. Mulut kering. 5. Timbul rasa curiga yang berlebihan dan agresif. Penyalahgunaan yang diakibatkan oleh candu atau morfin dan heroin: 1. Gembira secara berlebihan. 2. Banyak bicara tapi cadel, tidak jelas. Tidak peduli sekitar lingkungan, apatis. Rasa ngantuk yang berlebihan, daya penilaian berkurang. Dan 6. Perusuh. Apakah faktor penyebab penyalahgunaan narkoba? Ini ada 3 faktor. 1. Faktor individu. 1. Ingin coba-coba. 2. Menghilangkan stres atau masalah. 3. Ikut tren atau mode. Tidak percaya diri. 5. Untuk bersenang-senang. Faktor lingkungan: 1. Tinggal daerah peredaran. 2. Sekolah di lingkungan rawan narkoba. 3. Bergaul dengan pemakai. 4. Dorongan kelompok sebaya. 5. Keluarga kurang harmonis. Faktor pendukung lain: 1. Mudahnya diperdaya oleh bandar. Misalkan pertama gratis, kemudian menjadi kurir dengan dikasih imbalan.
2. Adanya mitos menggunakan narkoba meningkatkan tenaga. Namun yang pasti narkoba merusak kesehatan dan menimbulkan ketergantungan. Akhirnya overdosis atau mati. 3. Kurang mendapat bekal agama. Pencegahan penyalahgunaan narkoba. 1. Pilih teman dan lingkungan yang baik. 2. Bujukan orang untuk mencoba narkoba dan sejenisnya. 3. Tolak ajakan orang yang menawarkan pekerjaan sebagai kurir sesuatu barang yang belum jelas, terlebih dengan imbalan yang menggiurkan. 4. Bila ingin berbagi rasa atau pengalaman, lakukan kepada orang yang dapat dipercaya. 5. Bila melihat atau mengetahui indikasi adanya penyalahgunaan narkoba, segera melapor kepada petugas yang berwajib. 6. Jangan sekali-kali ingin mencoba narkoba dengan alasan apapun. 7. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan anak di luar rumah. 8. Menumbuhkan kesadaran akan bahaya narkoba sejak usia dini. Bagaimana cara terhindar dari narkoba? Ciptakan kegiatan yang positif. Upayakan pencegahan. 1. Menjalankan perintah agama, beribadah. 2. Mengembangkan bakat dan potensi. Kemudian ikut kegiatan olahraga atau semacamnya, bela diri dan lain-lain. Ikut aktif dalam giat organisasi. Ikut giat dalam kesenian dan keterampilan. Belajar mandiri. Belajar tanggung jawab. Kemudian pada saat nonton televisi agar bisa dikontrol. Yakinkan orang tuamu percaya. Perhatikan teman dekatmu. Berani menolak bila ada yang menawarkan narkoba. Ancaman hukuman penyalahgunaan narkoba sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menguasai atau memiliki pasal 111 dan 112 dipidana paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun dan denda 8 miliar rupiah. Kemudian untuk pengedar sesuai dengan pasal 114 dipidana paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda 10 miliar bila terdapat barang bukti. 3. Memproduksi atau produsen sesuai pasal 113 dipidana paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan denda 10 miliar rupiah. Sanksi hukum terberat bagi penyalahgunaan narkotika menurut pasal 133 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah hukuman mati. Ini contohnya waktu kita mengungkap gembong pengedar narkoba Freddy Budiman. Ditangkap, diproses, divonis hukuman mati, dan dieksekusi. Sanksi hukum terberat bagi penyalahgunaan psikotropika menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika adalah hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ke depan bila mana situasi dan kondisi wabah pandemi COVID-19 berakhir, kami bisa memberikan pembinaan dan penyuluhan secara langsung. Harapan kami, komitmen untuk berantas penyalahgunaan narkoba tidak diucapkan dengan kata-kata, melainkan diwujudkan dalam suatu tindakan yang nyata. Kalau tidak, kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Sudah tidak ada lagi alasan untuk menunda. Semoga adik-adik dapat menjadi orang yang berkualitas untuk bangsa dan negara dan terhindar dari narkoba. Tetap semangat, selamat belajar. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.